mati. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang suara Tuhan, diri dan dunia. Oke. Suara Tuhan, diri dan dunia. Kita akan belajar yang namanya titik awal. Saya akan mempertanyakan kepada Bapak, titik awal kita itu sebenarnya berasal dari mana? Ya. Kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, ya. Secara hakikat memang kita harus mengimani dan meyakini dengan sepenuh-penuhnya bahwa kita berasal dari Nabiullah Adam alaihissalam, seperti itu. Tetapi kemudian dalam perjalanannya, ya Allah kemudian menakdirkan orang-orang tua kita yang selanjutnya kemudian ya melahirkan kita ke atas dunia. Tapi ada satu momentum penting dalam eksistensi kita di atas dunia ini, yaitu perjanjian kita dengan Tuhan ketika kita masih berada dalam rahim ibu kita. Dengan suatu dialog yang begitu biasa, yang begitu sangat luar biasa. Alastu birabbikum. Itu sebenarnya sumber legalitas dan legal standing mengapa kita bisa ada di atas permukaan bumi ini. Karena ketika itu kita tidak sepakati, kita tidak tanda tangan, dan kita tidak ucapkan, maka sebenarnya kita tidak akan berada dalam dunia ini. Maka legal standingnya, ya, legalitas kita berada di atas permukaan bumi ini dari perjanjian kita dengan Tuhan dalam ayat yang begitu luar biasa. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Saya yakin dan saya percaya Engkaulah Tuhanku, maka kita kemudian ada di atas permukaan bumi ini. Nah, ada satu pertanyaan, ya, ketika saya kuliah dulu, ini cukup menarik, ya. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang, misalnya dalam tanda kutip, ini bukan bermaksud untuk memberikan penilaian dan justifikasi terhadap umat-umat agama lain, tapi ini hanya satu perbandingan. Misalnya mengatakan mengapa satu agama A misalnya itu dikatakan mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik, gitu kan? Dia syirik kepada Allah, dia menyekutukan Allah, padahal dalam konteksnya dia hanya meyakini Tuhannya yang diyakini. Dia meyakini satu Tuhan dan itu Tuhannya. Lalu bagaimana mungkin dia dikatakan dia menyekutukan Allah? Dia tidak menyekutukan Allah menurut pengakuan mereka. Kan begitu? Nah, lalu saya mencoba menjawab pada saat itu lebih kurang tahun 2010 dalam diskusi kelas saya mengatakan dia dikatakan menyekutukan Allah atau menserikatkan Allah karena mau tidak mau, suka tidak suka dalam keimanan seorang muslim bahwa eksistensi dia ada di atas permukaan bumi itu karena dia telah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb-nya. Nah, dari kata pernyataan legal standing meyakini bahwa Allah adalah Rabb-nya, maka ketika dia lahir kemudian dia mewariskan agama orang tuanya atau dia memilih agama tertentu, dia kemudian tetap diberikan sebuah justifikasi menyekutukan Allah. Gitu. Itu. Oke. Jadi titik awalnya secara historis memang Nabiullah Adam alaihissalam sebagai nenek moyang umat manusia. Ya, dari dialah kemudian melahirkan anak pinak sampai kita sekarang ini. Tetapi secara legal standing, keadaan kita, eksistensi kita berada di atas permukaan bumi ini karena suatu perjanjian suci ketika kita berada dalam rahim ibu kita, yang dimana Allah bertanya, siapakah Tuhanmu? Dan kita menyatakan dengan tegas, ya, Engkaulah Tuhanku. Ketika kamu tidak meyakini dia Tuhanmu,
dia kemudian tidak akan bisa eksis di atas permukaan bumi. Itu. Oke, menarik sekali tadi dari yang dijelaskan. Pertanyaan yang muncul kemudian dari jawaban tersebut adalah ketika kita menjawab tidak, ya tidak mengakui bahwa yang mau bertanya kepada kita ini adalah Allah, artinya di situ yang izinkan kita mengakui dengan tidak mengakui kan Allah juga, bukan kita. Ini karena dia pemiliknya kita. Betapa banyak orang-orang yang tidak dihidupkan hanya karena tidak mengakui dia adalah Allah. Iya. Terus dia dimatikan. Iya. Artinya apa sebenarnya hikmah yang ingin dijelaskan kepada kita? Artinya begini, bahwasannya ada satu pelajaran bahwa ke depan dalam kehidupan manusia itu dia punya batasan-batasan dan dia punya kemampuan-kemampuan dan batasan-batasan. Yang paling penting daripada ayat ini adalah ya sepakati akadmu, sepakati perjanjianmu. Jadi pada prinsipnya pada saat itu kan pada proses peniupan ruh kan. Dalam beberapa riwayat maka itu adalah proses peniupan ruh. Ya sebenarnya dia bukan dimatikan, tapi memang dia benar-benar belum eksis, dia belum ada gitu. Karena ini adalah proses untuk peniupan ruh, proses penghidupan. Maka di cancel gitu. Terus siapa yang menjawab itu? Karena kan ruhnya kan belum ditiup. Siapa yang menjawab kalau pertanyaan tentang tentang itu memang kalau bicara tentang ruh ya dalam beberapa ayat, bahkan ini ayat kan yang mengatakan bahwa ila qalila ya amri rabbi kan, itu urusan Tuhanmu. Mungkin suatu saat nanti saya yakin dan percaya kita akan diputarkan itu. Karena pasti akan banyak orang-orang yang menggugat. Dari mana kemudian saya merasa tidak pernah menandatangani perjanjian itu. Lalu Allah kemudian akan memutarkan itu semua dalam bentuk rekaman-rekaman. Nah, itulah kemudian mengapa bertuhan ya itu kemudian disebut fitrah. Maka dia titipkan itu dalam satu DNA manusia. Maka Anda harus bertuhan gitu. Jadi sebenarnya rasa untuk bertuhan itu adalah bagian daripada kelanjutan proses penandatangan perjanjian itu. Agama apapun yang kau pilih gitu. Tapi dengan akses informasi sumber belajar tentang al-Islam yang begitu sangat mudah diakses, saya pikir Allah sudah sangat adil dan sangat maha adil untuk kemudian menyebarkan informasi itu kita untuk berijtihad dan berlaku. Jadi memang tidak ada jawaban pasti tentang. Oh iya, karena siapapun yang akan menjawab itu kemudian dia akan bertentangan dengan ayat tadi. Pertanyaannya adalah dari mana informasi kau peroleh? Gitu. Kalau saya jelas sanadnya adalah Al-Quran. Sanadnya adalah Al-Quran. Lalu informasi apa yang kita peroleh di alam ruh? Sementara Allah dengan tegas mengatakan, tidaklah kalian kuberi pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit. Itu li amri rabbi, itu urusan Tuhanmu. Tapi kan sedikit di sini tidak dijelaskan oleh Allah. Iya, sedikit yang tadi itu. Sedikit itu yang tadi itu. Artinya ketika perjanjian tadi itu. Artinya begini, sedikit. Ini kan sedikit menurutnya Allah atau sedikit menurutnya manusia? Iya, sedikit. Tadi kan bahasanya Tuhan. Nah, berarti sedikit menurutnya Allah. Artinya samudra yang luas juga itu kita anggap banyak. Kalau Allah menurutnya sedikit berarti boleh. Sedikit. Tapi pertanyaan yang selanjutnya adalah, terus dari mana informasi kau peroleh tentang ruh? Melalui apamu? Begitu. Bagaimana? Sementara sumber belajar itu diperoleh dari artinya kan pengalaman dan akal. Iya, artinya kan di sini ya yang ingin saya sampaikan kata sedikit itu. Kata sedikit itu adalah enggak ada masalah. Ada tafsir sedikit bagi Allah itu mungkin sangat besar bagi manusia. Tetapi yang paling penting adalah kita belajar ini, kita belajar sanad. Gitu. Dia peroleh informasi tentang ruh itu dari mana gitu. Artinya kamu boleh melakukan penafsiran, perenungan, boleh silakan ya. Karena mungkin memang pada saat diutusnya Rasulullah, artinya
ada mungkin sesuatu mungkin yang tidak dijelaskan lebih secara langsung, maksudnya ada sesuatu mungkin yang belum apa namanya, artinya itu yang kita lanjutkan untuk kemudian mengatasi masalah hidupnya kita Ya, sendiri. kalau dalam aspek yang itu nggak masalah sebenarnya. Itulah ijtihad. Jadi dikatakan dalam Quran surat al Al-Maidah kan, Al-Maidah yang terakhir itu kan pada hari ini telah kucukupkan Nikmatku. nikmatmu dan telah kusempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Artinya bahwa kesempurnaan Islam itu sebenarnya bukan Islam yang sempurna paketan begini, tidak. Kalau menurut pemahaman saya, bahwa Islam yang sempurna itu adalah risalah yang sempurna itu kemudian akan dihiasi dengan berbagai perkembangan pengetahuan, penafsiran, ijtihad yang otoritatif dilakukan oleh umat-umat terbaik daripada Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi kita belajar, kita menjaga agama kita itu adalah bagian daripada menjaga kesempurnaan. Kita menafsirkan, kita berijtihad, kita melakukan sebuah eksplorasi terhadap fenomena kehidupan alam semesta itu adalah bagian daripada menyempurnakan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sih sebenarnya yang paling penting. Oke. Kalau seandainya ada statement ya bahwasannya dunia atau alam semesta ini adalah bagian dari diri saya, apa kira-kira tanggapan Bapak? Ya, kita harus pahami ya. Kita harus pahami ini lebih komprehensif sebenarnya. Karena kalau kita pahami bahwa diri kita hanyalah sebagai sebuah bagian daripada sistem organisme, maka sudah pasti kita adalah bagian daripada dunia. Ya, seperti itu. Tetapi kalau kita katakan adalah dunia ya, dan alam semesta ini adalah bagian daripada kita, bahwa itu ingin disampaikan bahwasannya semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah bagian ya, instrumen atau wahana yang akan kita gunakan sebagai bagian daripada perjalanan kehidupan ini untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk kita katakan bahwa dunia ini, kehidupan ini adalah bagian daripada diri kita, adalah untuk mengatakan bahwa hai kau dunia, kau itu sebenarnya bukan tujuan hidup saya. Hai dunia, kamu tidak bisa kemudian membutakan mata saya. Hai dunia, kau tidak bisa kemudian menguasai saya. Tetapi yang ingin saya katakan, hai dunia, hai kehidupan, kau hanyalah satu bagian kecil daripada perjalanan hidupku yang akan mengantarkan aku pada kehidupan yang kekal abadi. Maka sangat tepat dikatakan dunia bagian dari saya. Dunia bagian dari saya. Dunia dalam genggamanku. Itu sebenarnya poin pentingnya. Iya. Tapi dalam perspektif matematika, ya, dalam perspektif matematika atau ilmu geologi, astronomi, ya kita adalah bagian daripada alam semesta, kan seperti itu. Tetapi dalam aspek yang lebih dalam, yang lebih bermakna, kita harus katakan bahwa hai dunia, kamu bagian daripada hidup saya dan kamu bukan tujuan hidup saya. Kamu hanyalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam rangka kemudian mendapat ridhonya, beribadah kepada Allah untuk kehidupan yang lebih kekal abadi, yaitu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Ya. Menarik sekali ya, karena memang saya juga pernah baca itu bahwasanya suatu ketika itu Rasulullah pernah hilang di padang pasir ya, terus ada suara rasanya tenang, dia tidak hilang, justru dia justru dunia yang hilang kalau tidak ada dia. Artinya itu menggambarkan bahwasanya kita adalah dunia adalah bagian dari kita, begitu ya. Karena dunia kan ada dalam pikiran kita sebenarnya. Dunia itu ada dalam pikiran kita.
kita bisa mengecilkan dan kita bisa Membesarkan. membesarkan, tergantung dengan pikiran kita. Kan seperti itu. Makanya situ ada afalat takilun ya. Fala tafakkaru li ulil albab. Dan seperti ila bisultan. Iya. Ya mausiral jinni wal insi ini istata'tum. Oke. Samawati wal ard. Sekarang kita berbicara masalah aspek bahasa. Karena memang bahasa ini ketika dia suatu keadaan tenang begitu saja atau sesuatu terkadang baik di pikiran kita, akan tetapi ketika telah diucapkan terkadang sesuatu kondisi yang baik ditafsirkan tidak baik. Ya. Jadi penyampaian bahasa seperti apa kira-kira untuk menyesuaikan dengan kondisi keadaan dalam suatu sesama manusia. Artinya kan orang ini kan berbeda-beda cara pandang. Ketika kita menyebut ini mungkin dia tafsirannya berbeda. Apa kira-kira kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi kekeliruan bahasa yang kemudian disalah tafsirkan orang lain padahal maksud kita itu adalah sebenarnya kebaikan. Oke. Ada beberapa hal mungkin yang penting dalam ilmu bahasa. Yang pertama adalah kita harus pahami juga yang ilmu alamnya, bahwasannya soal penafsiran itu akan selalu terjadi. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang dukung, ada yang menolak. Ada yang akan salah menafsirkan, ada yang benar menafsirkan. Itu dulu yang perlu kita pahami. Tetapi kemudian karena bahasa ini adalah instrumen komunikasi yang akan menghubungkan antara satu subjek dengan subjek yang lain, maka tentu kita harus berhati-hati dalam penyampaian. Pertama, dalam kultur Indonesia mungkin bagus kita diajarkan satu peribahasa yang mengatakan bahwa di mana bumi pijak, di situ langit dijunjung. Artinya bagaimana kemudian kita beradaptasi dengan lawan bicara kita sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan adat budayanya, tapi yang lebih penting adalah sesuai dengan keilmuannya untuk kita menyampaikan sesuatu. Jangan sampai kita merasa terlalu pintar ya dengan gelar akademik yang bertumpuk, lalu kita kemudian mencoba menyampaikan sesuatu yang kita anggap itu seolah-olah sangat ilmiah, ya, seolah-olah itu sangat luar biasa menurut kita, tetapi menurut lawan bicara kita, menurut pendengar kita, itu kemudian tidak tersampaikan. Maka fungsi bahasa adalah menyampaikan satu pesan ke subjek kedua, itu kemudian tidak terpenuhi. Maka yang paling penting pada poin yang pertama adalah kita harus memahami, ya, harus mengetahui, harus mengamati kondisi lawan bicara kita sehingga kita berada dalam satu frekuensi. Sehingga tujuan daripada bahasa untuk tersambungnya suatu pesan secara objektif itu kemudian terwujud. Itu penting bagi pembicara. Sekarang ilmu yang kedua untuk pendengar. Ilmu pendengar ini penting juga, gitu. Pertama, ketika kita mendengar satu bahasa, satu informasi, suatu kabar, satu berita, ya, kita kemudian tidak boleh menelan mentah-mentah informasi tersebut. Allah mengajarkan kita dalam Quran suratul Hujurat ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabai fatabayyanu. Kita harus bertabayun terhadap seluruh informasi, seluruh pesan, seluruh kabar yang datang pada kita. Tidak boleh telan mentah-mentah. Kita harus cek dan recheck. Kita harus saring dulu sebelum kita men-sharing, gitu. Sehingga informasi itu kemudian menjadi informasi yang valid. Dalam metodologi ilmiah kita diajarkan ada triangulasi, waktu, metode, dan teknik. Itu supaya informasi yang kita dapatkan itu betul-betul menjadi valid. Dalam ilmu sosial kita diajarkan apa yang disebut dengan sejarah sosial dalam suatu pemikiran. Kita juga harus pandai-pandai memahami
dalam konteks apa, dalam kondisi apa, lawan bicara kita mengatakan atau mengungkapkan sesuatu. Itu penting. Pada saat dia bercanda kah? Pada saat dia emosi kah? Atau pada saat dia serius? Gitu ya. Contoh, kalau kita tidak pahami kondisi sosial, kondisi itu, kita bisa salah tafsir. Saya beri contoh misalnya yang sangat mudah. Iya. Tapi ketika Anda berulang-ulang, maka konteks pembicaraan Anda kemudian konteks yang bercanda. Sehingga kita tidak katakan, aku tidak menyayangimu, itu bukan berarti dia tidak menyayangimu. Tetapi itu adalah bagian daripada romansa, bunga-bunga yang justru kemudian makin mengikatkan. Jadi kata kunci yang terakhir adalah bagi pendengar, kita harus tabayun dan mengetahui dalam kondisi apa seseorang dia berkata. Itu sangat penting untuk kita memahami makna sebuah bahasa. Ada satu informasi penting. Imam Syafi'i, seorang ulama yang sangat masyhur, pendiri mazhab Syafi'i, walaupun dia tidak mendirikan, tapi murid-muridnya kemudian membuat satu komunitas tersebut dalam bidang fikih. Kita kenal, kalau kita baca-baca sejarahnya, tarikhnya, ada dua istilah yang dikenal dalam pendapatnya, yang disebut dengan qaul qadim wa qaul jadid. Pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama ketika dia tinggal di Baghdad, pendapat baru ketika dia tinggal di Mesir. Kenapa bisa ada dua pendapat tersebut? Karena kondisi sosial masyarakat Baghdad dan masyarakat Mesir itu berbeda. Sehingga dia mengeluarkan sebuah informasi yang berbeda tergantung dengan kondisi sosialnya. Nabi juga kemudian dalam beberapa hadis, ya ketika kondisi sosial masyarakatnya belum mapan secara pemikiran, ideologi, secara keimanan. Misalnya pada saat mereka minum minuman khamar, apa yang dia katakan? Ya, dia tidak mengharamkan sekaligus, tapi ada step-step. Artinya dia melihat kondisi. Begitu pula misalnya Umar bin Khattab, dia tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada orang-orang yang melanggar hukum pencurian. Artinya dia mengabaikan asas legalitas pada saat itu, demi dia menangkap satu pesan moral daripada suatu hukum Islam yang mengajarkan tentang kemaslahatan bagi orang-orang yang mencuri pada musim paceklik. Artinya kondisi-kondisi itu kemudian bisa mempengaruhi keputusan, pendapat, pemikiran, dan bahasa orang. Itu. Oke, lumayan banyak diskusi kita ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di situ. Ya, mantap. Nanti kita lanjut lagi di kesempatan yang berikutnya. Kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.